Oke, jadi di sini kita akan mengenalkan terlebih dahulu nih kepada teman-teman di sini terkait dengan pembukaan dan em, persiapan berkas pada beasiswa LPDP batch 1 tahun 2026 ini, yang mana nanti pembukaannya sampai dengan tanggal 23 Februari gitu teman-teman. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Saya itu dulu pas S1 penerima beasiswa BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia, dan di pas S2-nya saya dapat beasiswa LPDP tahun 2024 tahun 2023 batch 2, teman-teman. Dan saya kuliah di kampus Victoria University of Wellington di New Zealand, jurusan Master of Education, teman-teman. Oke. Dan untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai gambaran umum beasiswa LPDP, kemudian gambaran tentang skema dan alur pendaftaran beasiswa LPDP batch 1 2026, persyaratan dan berkas-berkas pendaftaran, serta general tips untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Oke, dimulai dari yang pertama nih, teman-teman. Jadi, beasiswa LPDP itu adalah program beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui pemanfaatan dana pengembangan pendidikan nasional yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP, Kementerian Keuangan. Nah, untuk membiayai studi teman-teman pada program magister dan program doktor. Tapi saya rasa teman-teman di sini sudah tahu semua pasti ya tentang LPDP. Apalagi sekarang media-media juga sudah banyak memberitakan tentang beasiswa LPDP ini. Karena dulu pada saat zaman setelah COVID itu beasiswa LPDP masih belum sepopuler sekarang, teman-teman. Oke, jadi untuk tahun ini itu ada banyak perubahan, teman-teman. Bahkan menurut saya ini ada perubahan yang sangat-sangat signifikan ya terkait dengan pendaftarannya. Karena em, pemerintah Indonesia sekarang lebih cenderung memprioritaskan pada skema STEM dan industri strategis. Jadi seluruh proses pendaftaran itu akan diubah menjadi dua jalur utama yang sebenarnya ada banyak jalurnya, tapi kali ini kita bahas tentang jalur STEM dan SOSHUM atau kita manggilnya itu SHARE. Nah, di sinilah nanti letak perubahannya itu teman-teman bisa yang mana sebelumnya kan ada jalur afirmasi, jalur CPNS, jalur TNI Polri dan perguruan tinggi utama dunia dan lain-lain itu kan em, sekarang lebih dimasukkan, diintegrasikan teman-teman pada setiap bidang ini. Oke, sebelum itu saya mau tahu terlebih dahulu deh pada teman-teman di sini yang ikut kelas kali ini, teman-teman mau ikut skema apa? Apakah STEM atau share? Mungkin bisa ketik di kolom chat teman-teman. Apakah STEM atau share atau mungkin mau yang co-funding, teman-teman? Oke, di sini ada Kak Namira, share, ada Kak Renanda juga STEM. Yang lainnya STEM? Oh, kerjasama khusus. Kalau boleh tahu yang kerjasama khusus ini apa ini, KN? Ini BRIN atau dokter spesialis? Oh, dokter spesialis. Oke, oke, siap-siap. Ini share, STEM, dokter spesialis. Terus ada lagi yang lainnya mungkin? Sudah sebetulnya ya. Oke, kayaknya sudah. Oke. Jadi teman-teman, karena di sini juga beragam ya. Ada dua STEM, satu share sama satu dokter spesialis, teman-teman. Jadi em, mungkin di sini saya mulai dulu dari pembagian antara bedanya STEM sama share ya. Jadi kalau STEM itu teman-teman ada di bidang yang berhubungan sama pangan, energi, pertahanan, digitalisasi, semikonduktor, AI, kesehatan, hilirisasi maritim, manufaktur material maju. Nah, industri kreatifnya itu adalah yang entrepreneurship, kemudian hukum, sama kebijakan publik. Itu masuk ke STEM, industri strategis, teman-teman. Sementara yang share itu fokus pada soshum, sosial budaya, humaniora, keagamaan, ekonomi, pendidikan, dan bidang lainnya. Nah, ini adalah tampilan yang menurut saya sangat-sangat bagus visualnya karena sudah mencakup semuanya, semua informasi yang di perubahan yang ada pada batch kali ini. Jadi teman-teman ya, untuk
teman-teman yang jalur afirmasi itu kuotanya masih tetap yaitu lebih dari 25% untuk jalur afirmasi dan TNI Polri 20%. Nah, untuk proporsi perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri ini masih sama, 55 sama 45%. Kemudian untuk proporsi antara magister dan doktor itu 2 banding 1, teman-teman. Jadi, teman-teman di sini doktor atau magister, teman-teman? Yang selain yang dokter spesialis. Mungkin bisa ketik di chat, teman-teman. Magister, oke, magister, magister. Kayaknya magister ya. Oke. Jadi teman-teman gini, kalau misalnya yang magister ini em, kemungkinan kalau dihitung-hitung sih kemungkinannya kuotanya bakal menurun karena yang dokter itu lebih banyak. Karena proporsi yang dokter itu diperbanyak. Dulu itu yang setahun sebelumnya itu 3 banding 1, teman-teman. Sekarang 2 banding 1. Artinya kan proporsinya kan semakin banyak yang dokternya. Akhirnya untuk yang magister akan bisa jadi akan lebih berkurang, teman-teman. Kemudian untuk yang STEM, industri strategis itu minimal 80% kuotanya, teman-teman. Jadi ini peluang yang sangat-sangat tinggi menurut saya karena 80%. Karena kalau dulu itu, kalau tahun-tahun sebelumnya ya, terutama pas tahun 2023 dan sebelumnya, itu malah pendaftarannya lebih banyak yang sosum, teman-teman. Kayaknya 55% banding 45%. Jadi justru malah STEM-nya itu malah yang 45% itu. Nah, sekarang dibalik, STEM-nya itu 80%. Jadi em, akan menjadi peluang yang sangat tinggi buat teman-teman yang masuk ke STEM nanti. Nah, kemudian untuk kriteria teman-teman ada universitas unggulan, ini ada 17 universitas unggulan. Ada yang kriteria afirmasi, yaitu di daerah 3T, prasejahtera sama penyandang disabilitas. Ada CPNS Polri sama ada eh, parsial, pendanaan parsial, teman-teman. Kalau teman-teman nggak masuk di 4 kriteria ini, berarti teman-teman em, masuk ke kategori umum, teman-teman. Nah, kemudian untuk tahapan seleksi LPDP ini, teman-teman bisa lewat jalur LOA atau non LOA. Nah, kalau belum punya LOA, langsung daftar LPDP aja, beasiswanya dulu gitu ya. Teman-teman harus ikut seleksi skolastik terlebih dahulu pada tanggal 15 sampai 28 April nanti. Sementara kalau teman-teman sudah punya LOA, itu udah nggak perlu ikut skolastik, jadi langsung ke substansi. Habis administrasi, habis submit, lolos ya langsung ke wawancara. Wawancaranya mulai dari tanggal 4 Mei sampai 12 Juni. Dan pengumumannya tanggal 22 Juni. Kemudian teman-teman untuk terkait dengan skema ini, kalau yang tadi kan udah ini ya, magister 24 bulan, doktor 48 bulan atau 4 tahun. Kalau yang nggak punya LOA bisa memilih 3 kampus. Sementara yang punya LOA sudah kampusnya itu yang LOA-nya itu, teman-teman. Terus untuk tahun ini itu ya teman-teman, jumlah kampusnya itu sangat-sangat berbeda dengan yang tahun lalu. Dan tahun sekarang ini nggak ada model all subject. Kalau tahun lalu kan kita kampus A itu kan bisa all subject. Jadi kita tuh bisa milih semua semua prodi di kampus itu, teman-teman. Tapi di tahun ini teman-teman nggak bisa. Jadi harus em, jurusannya itu adalah jurusan yang ada di kampus itu. Nah, itu dapat dilihat dari mana? Dari website pendaftaran LPDP. Teman-teman cari kampusnya, ada nggak jurusannya itu. Nah, kalau kampus teman-teman itu nggak ada di pilihannya itu, teman-teman harus ini menunjukkan request gitu ke LPDP kalau misalnya kampus yang teman-teman udah dapat LOA itu sudah punya akreditasi yang baik dan unggul gitu. Jadi dapat setujui, teman-teman. Kayak gitu. Nah, untuk daftar perguruan tingginya itu dapat dilihat di em, website LPDP ya. Jadi ada daftar perguruan tinggi luar negeri, ada kriteria afirmasi. Ini kayaknya salah copy ini. Ada yang dalam negeri untuk umum dan lain-lain. Tapi karena di ini teman-teman ya, di satu buku pedoman ini ada 500 halaman, teman-teman. Jadi menurutku mending teman-teman bisa langsung aja cek di websitenya, cek kampus mana yang teman-teman ingin daftar, dan pilihan kampus dan pilihan jurusannya apa. Karena kalau kita lihat di buku pedomannya itu ada 500 halaman dan itu akan sangat-sangat melelahkan itu. Kalau untuk yang universitas unggulannya ini ada 17 tadi ya. Ada di Asia, ada di Cina, di Tsinghua, sama di Jepang, di Tokyo.
Ada di Eropa ini di Inggris, Jerman sama em, Prancis. Sementara di Amerika ini cuma ada di USA aja. Kalau teman-teman udah dapat LOA di sini, udah dipastikan teman-teman, bukan dipastikan ya, peluangnya akan sangat besar untuk dapat diterima beasiswa LPDP karena akan diprioritaskan gitu. Nah, teman-teman kalau untuk em, pendanaan LPDP itu ada dua komponen ini ya, komponen pembiayaan. Ada dana pendidikan sama dana pendukung, teman-teman. Tapi kalau teman-teman parsial itu hanya memilih salah satu aja antara dana pendidikan atau dana pendukung gitu. Nah, untuk dana pendidikannya itu ada dana pendaftaran, dana SPP, tunjangan buku, penelitian, seminar, sama publikasi. Sementara dana pendukungnya itu ada dana transportasi, aplikasi visa, asuransi kesehatan, dana hidup bulanan, kedatangan, tunjangan keluarga, dana keadaan darurat, sama program pengayaan bahasa khusus untuk yang afirmasi, teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman milih yang parsial ya teman-teman ya, itu memilih salah satu aja. Mana yang akan dibiayai sama LPDP, apakah dana pendidikan atau dana pendukung. Nah, ini teman-teman ya, mungkin teman-teman kalau misalnya mau memilih yang parsial itu em, kalau dari tahun lalu ya, yang saya amati itu ya, itu passing grade-nya lebih rendah yang parsial. Jadi artinya apa? Peluang buat keterima itu lebih tinggi teman-teman. Kalau yang milih yang parsial. Kalau nggak salah untuk dokter spesialis itu ada dana pendukungnya itu yaitu dana uji kompetensi gitu. Kalau untuk persyaratan umumnya saya rasa teman-teman sudah tahu semua di sini ya. Nggak bisa mengulang mengulang gelar magister gitu ya. Kalau udah S2 nggak bisa mengulang S2 lagi gitu. Terus karena di sini tuh nggak ada yang dokter ya. Kalau dokter itu ada surat persetujuan promotor sama melampirkan surat keterangan kesesuaian bidang riset dengan kebutuhan instansi. Kalau luar negeri harus ada hasil penelitian ijazah dan lain-lain. Lanjut ke persyaratan umum ini teman-teman. Ya ini penting nih. Teman-teman di sini ada yang ongoing atau enggak teman-teman? Mungkin bisa ketik di kolom chat ada yang ongoing atau enggak. Maksudnya sekarang udah kuliah. Belum ada kayaknya ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ongoing itu bisa ikut LPDP. Tapi kalau lulus, ya itu nanti harus resign, drop out dulu apa kayak cuti apa ya, mengundurkan diri, drop out. Harus mengundurkan diri dari kampusnya, teman-teman. Kalau misalnya udah keterima gitu. Karena harus mengulang sejak awal lagi kalau misalnya teman-teman ingin em, dapat LPDP gitu. Ini yang poin C ini. Pendaftar wajib untuk menyerahkan surat pemberhentian resmi dari program tinggi sebelum menandatangani surat pernyataan penerima beasiswa. Nah, kalau untuk yang dokter spesialis ongoing itu kayaknya ada ketentuannya sendiri, yaitu seperti menandatangani surat pernyataan penerima beasiswa, kemudian melampirkan ijazah, dan dia itu intinya bisa kalau misalnya yang dokter spesialis, tapi kayak yang degree kayaknya nggak bisa gitu. Kemudian ini untuk kriteria pendaftarannya yang umum, ada usia 35 tahun untuk magister dan 40 tahun untuk doktor. Kalau teman-teman dosen, beda lagi. Magister 42, doktor 47. Nah, ini yang teman-teman harus aware adalah syarat bahasa, teman-teman. Kalau luar negeri, itu wajib IELTS atau PTE akademik atau TOEFL IBT. Jadi nggak bisa pakai TOEFL ITP. Sementara kalau dalam negeri, itu masih boleh pakai TOEFL ITP. Gitu. Jadi TOEFL ITP itu hanya untuk dalam negeri aja. Kalau untuk luar negeri biasanya IELTS-nya tuh 6,5 untuk magister, untuk doktor itu 7,0. Ada syarat IPK 3 sama 3 untuk yang magister. IPK pas S1 maksudnya. Kalau untuk TNI Polri ini sepertinya menyesuaikan saja, tapi untuk yang CPNS atau PNS TNI Polri ini mirip, sekilas mirip. Jadi tetap untuk dalam negeri itu TOEFL
Luar negerinya tetap IELTS 6,5 sama luar negeri, sama dokternya itu IELTS-nya 7. Untuk afirmasi ini yang agak beda, teman-teman. Afirmasi ini dia itu boleh pakai TOEFL ITP. Afirmasi itu boleh pakai TOEFL ITP, entah luar atau entah dalam negeri, itu boleh pakai TOEFL ITP. Tapi nanti kalau teman-teman pakai TOEFL ITP itu bisa ada program pengayaan bahasa dari LPDP. Gratis dan nanti akan dibayar juga untuk tes IELTS-nya. Khusus buat yang luar negeri, teman-teman ya. Untuk yang prasejahtera ini kayaknya cuma ada buat magister aja. Sementara nggak ada yang kriteria dokter kalau untuk yang prasejahtera. Dan dia boleh pakai TOEFL ITP sama kayak yang afirmasi daerah gitu. Untuk yang disabilitas dia juga ada keringanan pada syarat bahasanya. Nah, ini teman-teman ya, untuk yang kriteria pendanaan parsial, untuk parsial itu mirip kayak yang umum, tapi ada surat pernyataan bahwa dana dana yang berasal yang kita tambahkan nanti itu bukan berasal dari APBN, teman-teman, atau APBD. Misalnya ini, teman-teman ya. Biasanya kan ada beasiswa dari pemerintah kabupaten atau kota. Kalau di Surabaya itu ada beasiswa pemerintah kota Surabaya atau beasiswa pemerintah Kabupaten Sidoarjo itu juga ada di sini. Nah, itu kan dari APBN kan atau APBD ya. Itu nggak bisa, teman-teman. Jadi em, yang bisa itu adalah pakai dana kampus kalau misalnya kampusnya itu bisa menyediakan. Tapi perlu dipastikan dulu apakah beasiswa kampusnya itu dia pakai APBN atau pakai dana kampus sendiri. Itu. Kalau teman-teman luar negeri malah lebih bagus lagi. Jadi Em, ini teman-teman ya, buat yang soshum, kalau 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 saya jadi teman-teman ya, buat yang soshum ya, em, saya akan lebih prefer buat nyari beasiswa kampus yang mendanai UKT sama asuransi. Eh, UKT aja deh, minimal UKT deh, UKT itu. Soalnya teman-teman bisa pakai apply buat dana pendukungnya itu, dana hidup bulanan, dana kedatangan, dan asuransi itu bisa pakai LPDP, pakai em, pendanaan yang dana pendukung itu, teman-teman. Jadi ini peluang buat yang em, sosum ya, yang share. Sementara yang STEM karena peluangnya lebih tinggi, 80%, em, kalau merasa memang lebih cocok buat full LPDP juga nggak apa-apa. Berikutnya ini terkait dengan bidang kewirausahaan dan industri kreatif. Kan ini hanya untuk magister, teman-teman. Hanya untuk magister, jadi nggak ada yang dokter. Ini buat em, pendaftar yang punya punya yang sudah punya usaha atau yang akan akan membuat usaha yang sesuai dengan ini sesuai sama bidang-bidang strategisnya LPDP, teman-teman. Jadi itu yang em, syaratnya utama kalau bidang kewirausahaan atau industri kreatif. Nah, setiap em, kriteria ini mereka itu punya passing grade sendiri-sendiri, teman-teman. Gitu. Nanti akan ada ininya, statistik passing grade di beberapa tahun lalu, teman-teman. Nah, ini teman-teman yang penting ya, dokumen-dokumen yang harus disiapkan ketika daftar LPDP itu ada biodata dan riwayat pendidikan. Kalau sekarang kan ini ya, melengkapi dulu sebelum bisa mendaftar. Nah, itu teman-teman harus em, sebaiknya itu diisi seakurat mungkin dan sejujur mungkin. Jadi jangan mengada-ngada. Karena itu nanti juga bisa menjadi semacam apa ya, kayak pertimbangan bagi LPDP itu kalau misalnya teman-teman punya rekam jejak prestasi, publikasi, terus penghargaan, riwayat organisasi dan lain-lain itu ada di sini. Dan itu nanti akan jadi pertimbangan sendiri bagi LPDP. Kemudian ijazah dan transkrip ini jelas, kemudian sertifikat bahasa sesuai sama ketentuannya. Nah, kemudian ini essay rencana kontribusi, personal statement, sama research plan. Nah, kalau research plan ini untuk S3. Sementara sekarang itu berubah, ada personal statement. Dulu itu ngisi, ada isiannya gitu, isian kelebihan diri, kekurangan diri, pelajaran terakhir yang diperoleh, terus hal yang kurang membanggakan, itu terpisah. Sekarang nggak ada, sekarang malah ganti jadi personal statement.
Terus ada lagi surat rekomendasi, kebutuhan instansi sama co-supervisor. Tapi untuk kebutuhan instansi sama co-supervisor ini khusus S3. Kalau S2 berarti cuma butuh surat rekomendasi aja. Nah, ini yang pertama ya, ada rencana SI, komitmen dan rencana kontribusi. Ini saya screenshot dari buku pedoman LPDP yang terbaru, yang tahun ini. Jadi, di esai komitmen dan rencana kontribusi ini, teman-teman harus mendeskripsikan tentang komitmen teman-teman untuk kembali ke Indonesia, rencana setelah lulus nanti, kemudian rencana kontribusi di Indonesia itu apa aja. Nah, ini harusnya itu sebaiknya itu kita tulis sejalan dengan industri ini, industri-industri strategis kayak ketahanan pangan, energi, pertahanan, digitalisasi, kesehatan, hilirisasi madin, manufaktur, dan material maju. Ini yang harus ada di esai ya. Walaupun teman-teman yang terutama yang sosum ya, kalau bisa yang sosum itu juga di apa ya dihubung-hubungkan gitu di bidang apa industri strategisnya kalau bisa gitu. Ini yang baru dan yang tentunya akan mengundang banyak pertanyaan karena tahun-tahun sebelumnya itu nggak ada personal statement gitu. Dan LPDP itu nggak menjelaskan secara detail apa sih yang harus ditulis di personal statement. Kalau di pedoman kan ada ini nih, ada ini. Ini jelas tulisannya tentang apa komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, industri strategis dan lain-lain. Nah, sementara kalau di yang ini personal statement ini itu cuman ada 2 poin ini, mencerminkan kesadaran mencerminkan kesadaran diri dan proses pembelajaran sama kesiapan pendaftar untuk melanjutkan studi. Cuman 2 ini. Tapi dia itu minimal 1.500 kata. Jadi menurut saya itu em, lumayan banyak minimalnya. Tapi yang akan dideskripsikan itu bisa jadi terbatas karena cuman 3 poin ini kesadaran diri, proses pembelajaran dan kesiapan untuk melanjutkan studi teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa merancang sedemikian rupa sehingga bisa memenuhi personal statement ini. Nah, untuk timelinenya saya rasa tadi sudah saya spill ya. Untuk pendaftarannya itu tanggal 23 Februari deadline-nya. Jadi teman-teman kalau bisa submitnya itu jangan tanggal 23 ya. Tanggal 20 lah atau tanggal 21 lah. Paling paling mentok. Karena kalau servernya udah lemot, itu nanti pendaftaran kita bisa jadi nggak masuk teman-teman. Dan saya lupa biasanya itu ada perpanjangan atau enggak. Tapi kita jangan mengharapkan perpanjangan ya. Kalau bisa itu tanggal 21 lah itu udah paling maksimal untuk submit pendaftaran gitu teman-teman. Nah nanti itu ada banyak beasiswa lainnya selain LPDP ini em, dari Kemenak, dari Dikbudristek, Dikbudasmen dan lain-lain. Sama ada co-funding gitu. Nah ini yang saya maksud tadi tren passing grade LPDP pada 2 tahun terakhir teman-teman ya. Jadi untuk yang reguler em, tahun kemarin itu ada 1.100. Sementara untuk yang PTUD turun di 990, 990. Kemudian untuk prasejahtera ada di 970 batch kemarin ini. Nah, di sini nih teman-teman ini ya, jangan terlalu terpaku pada passing grade ini karena biasanya itu setiap tahun itu berubah passing grade-nya, teman-teman. Menyesuaikan sama kemampuan finansial dari LPDP itu. Tapi rumornya sih ya, rumornya tuh dengar-dengar itu kuota LPDP tahun ini tuh bakal naik sih kuotanya sih. Rumornya sih gitu. Tapi ya siapa yang tahu teman-teman. Apalagi yang ini ya, yang share ya. Karena dia itu sekarang cuman maksimal 20%. Jadi ya em, harus lebih siap lagi kalau misalnya ingin lolos gitu. Untuk dokter spesialis ini passing grade-nya sama kayak reguler. Jadi harus juga disiapkan juga dengan matang. Karena passing grade-nya tertinggi untuk dokter spesialis 2 tahun terakhir itu. Termasuk tinggi maksud saya. Nah, ini teman-teman ya, ada tips buat membuat rencana kontribusi teman-teman. Rencana kontribusi teman-teman ya. Untuk membuat esai yang meyakinkan panelis ya teman-teman ya. Em, kita itu menulis komitmen untuk pulang ke Indonesia. Itu komitmen itu bukan berarti cuma janji kita bakal pulang. Tapi komitmen itu kita tunjukkan bahwa kita tuh akan berkontribusi yang seperti apa di Indonesia, gitu, teman-teman.
Nah, ini itu em, diisi oleh rekam jejak kita sebelumnya sama arah logis kita setelah studi nanti. Jadi, yang pertama itu kita itu harus merenung dulu teman-teman. Apa sih alasan saya itu buat studi lanjut itu ya? Apakah karena cuman cuman pengen doang atau FOMO gitu teman-teman ya? Atau karena benar-benar punya ide buat em, membangun bangsa ini gitu. Punya ide tertentu gitu ya untuk berkontribusi gitu. Nah, teman-teman tuh harus menunjukkan bahwa teman-teman tuh punya rekam jejak yang kuat, punya alasan yang kuat, motivasi yang kuat untuk melanjutkan studi ini. Nah, nanti teman-teman harus meng-highlight nih, masalahnya apa sih yang terjadi di lingkungan teman-teman sekarang ini, dan teman-teman alami itu ya. Nah, masalah ini itu kenapa sih kok perlu diselesaikan gitu teman-teman. Nah, terus teman-teman juga perlu nanti akan menjelaskan terkait dengan em, kenapa harus memilih kampus itu, ada apa di kampus itu, teman-teman ya. Terus juga setelah lulus itu nanti harus mau ngapain. Nah, ini harus jalan teman-teman. Antara rekam jejak sama apa yang akan dikerjakan setelah lulus nanti itu. Nah, untuk membantu teman-teman itu bisa pakai metode STAR atau SMART. Kalau yang STAR yang saya rasa teman-teman sudah tahu ya, ada situation, task, action, result. Tapi saya rasa untuk LPDP ini teman-teman lebih cocok pakai metode yang SMART, spesifik, measurable, achievable, relevan, sama time bound, teman-teman. Spesifik, konteks masalahnya spesifik. Measurable, definisi em, masalahnya itu apa sih? Em, masalah kapan masalah ini akan diselesaikan? Tentunya kan mas teman-teman udah selesai studi kan ya. Gitu. Terus achievable, langkah apa sih yang dapat dilakukan dan dapat diraih gitu. Relevan, apakah em, tujuannya itu tadi itu berhubungan dengan langkah yang akan dilakukan. Apakah relevansi ini juga berhubungan sama industri strategis? Apakah relevansi ini juga berhubungan sama kondisi yang terjadi saat ini di Indonesia, permasalahan di Indonesia gitu. Dan juga time bound, kapan berapa tahun yang eh, kontribusi teman-teman itu akan dilakukan, akan selesai. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, tips berikutnya adalah ikut program mentoring. Nah, ini penting teman-teman ya, karena kalau teman-teman mentoring, itu teman-teman bisa dapat perspektif atau insight dari para awardee yang sudah pernah lulus. Kalau bisa sih awardee yang udah ini ya, yang udah lulus beasiswa gitu atau alumni lah paling enggak itu. Jadi karena mereka ini sudah tahu nih, sudah paling enggak mereka itu sudah paham terkait dengan bagaimana strategi menulis esai, strategi menulis personal statement, menulis lainnya, menyiapkan wawancara dan lain-lain. Itu akan sangat membantu sekali teman-teman kalau misalnya ikut mentoring. Kemudian ini teman-teman ya terkait dengan um, sulit nggak sih Mas Iqbal seleksi LPDP itu? Apalagi sekarang eh, yang pendaftar banyak, ada kuota STEM sama saya teman-teman ya. Jadi sulit nggak sulitnya itu bergantung pada kesiapan teman-teman pada mendaftar LPDP kali ini teman-teman ya. Kita itu mungkin ya boleh kalah prestasi sama orang-orang di sana, orang-orang yang em, juara punya puluhan prestasi, punya publikasi, punya rekam jejak yang keren banget teman-teman ya. Tapi kita nggak boleh kalah siap teman-teman. Kita itu em, harus apa ya? Harus percaya bahwa emang persiapan itulah yang paling penting, yang jadi kunci untuk kelulusan beasiswa ini. Percuma kalau misalnya teman-teman punya prestasi yang sebanyak mungkin, tapi teman-teman itu em, asal daftar, asal membuat esai, terlalu percaya diri dan lain-lain. Hingga akhirnya nanti hasilnya akan berbeda dari yang diharapkan teman-teman. Jadi intinya itu persiapkan semua itu dengan baik, baik, baik sebaik mungkin teman-teman. Saya dulu itu sampai em, esai dulu saya itu pas mengerjakan esai itu em, ini teman-teman pelajaran buat saya ini pelajaran buat saya juga ini teman-teman. Pas saya dulu nulis esai itu saya itu terlalu percaya diri teman-teman. Saya tuh enggak ini, enggak em, nggak saya minta orang lain buat nge-review esai saya karena saya udah percaya diri udah ya saya udah biasa nulis karya ilmiah tak nulis esai gini paling gampang gitu teman-teman ya tapi sama teman-teman ketika wawancara esai itu jadi bumerang buat saya sendiri saya itu dikritik habis-habisan sama si panelisnya itu karena
em, cara penulisan esai saya tuh yang apa ya terlalu intinya nggak baik lah gitu. Nah, ini tuh dibantu sama teman saya ketika saya minta tolong teman saya tuh buat nge-review esai saya pas latihan wawancara itu teman-teman. Jadi em, disitulah saya tuh belajar sekarang bahwa memang ini untuk daftar LPDP ini kita tuh nggak bisa semena-mena teman-teman. Harus disiapkan dengan baik, harus ikut berbagai macam kelas buat nge-review essay dan lain-lain. Itu emang udah jadi hal yang harus em, dilakukan. Sebaiknya dilakukan sih kalau pengen lolos teman-teman. Nah ini yang saya maksud tadi teman-teman. Tahun kemarin teman-teman ya, saya itu dapat screenshot dari teman saya yang daftar LPDP. Dia kan ikut semacam grup ini sih, grup pejuang LPDP gitu teman-teman di WhatsApp ya. Nah, dia itu ini ada yang bilang gini di grup. Yang bikin aku shock, juara dua mahasiswa berprestasi nasional 2022, event bergengsinya Puspresnas, anak saintek STEM gak lolos. Gak tahu lagi LPDP yang dicari yang kayak gimana teman-teman ya. Nah, kalau saya boleh jawab nih teman-teman ya. LPDP itu mencari awarde yang bisa calon awarde yang punya rencana kontribusi yang jelas, realistis sama relevan dengan jalan karir maupun permasalahan dan kebutuhan yang ada teman-teman. Jadi prestasi banyak itu gak menjamin teman-teman bisa lolos seleksi LPDP teman-teman. Jadi ini ini pengalaman saya sendiri nih. Ini jujur ya, jujur teman-teman. Saya tuh punya teman, dia itu juga mirip kayak gini. Dia itu berprestasi banget, punya 50 lebih prestasi teman-teman. Dia itu juga ketua organisasi juga dan lain-lain. Tapi dia tuh ikut seleksi beasiswa 3 kali LPDP, nggak lolos teman-teman. Ikut LPDP 3 kali nggak lolos, padahal dia itu punya prestasi banyak banget. Nah, sebaliknya, saya tuh juga punya teman yang dia itu malah nggak aktif sama sekali. Di kampus nggak aktif, juga nggak punya prestasi. Publikasinya juga cuma pas skripsi doang. Tapi anehnya, dia itu bisa lolos seleksi LPDP tahun 2025 di Monash University Australia, teman-teman. Jadi, prestasi publikasi itu nggak menjamin teman-teman buat bisa lolos. Jadi yang penting itu adalah teman-teman itu sesuai sama apa yang diminta oleh LPDP gitu. Jadi itu yang perlu jadi catatan buat teman-teman ya. Terutama kalau ada teman-teman yang ngerasa insecure atau gimana gitu. Jadi teman-teman LPDP ini adalah kesempatan yang sangat-sangat nyata teman-teman. Jadi LPDP ini bukan buat yang paling pintar, tapi buat yang paling siap. Nah, negara EPDP membiayai mimpi teman-teman dengan syarat komitmen dan arah kontribusi. Jadi itu yang paling penting teman-teman. Harus jelas banget komitmen dan arah kontribusi nanti itu. Nah, arah kontribusi kita. Nah, pertanyaannya bukan bisa atau tidak, tapi siap atau tidak teman-teman. Jadi itu yang harus teman-teman em, camkan gitu ya. Jadi kesiapan, komitmen, rencana kontribusi. Inti dari LPDP itu ada di situ teman-teman. Karena kita ini bukan beasiswa yang dibiayai oleh kampus atau dibiayai oleh negara lain ya. Karena LPDP ini mereka itu punya kriteria sendiri teman-teman buat jadi award mereka. Yaitu dari essay kontribusi ini. Nah, inilah yang akan banyak ditanyakan ketika wawancara teman-teman. Jadi persiapkan ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Salam sukses dan jadi award LPDP tahun 2026. Saya kembalikan ke Kak Fikra.